ada yang gejala kena narkoba gitu. Nah kemarin yang datang dari kok. Iya, iya, ini ya nggak apa-apa. Aku gak enak sama titik, makanya kan sama dokter Kamilin, teman-teman hampir satu redaksi juga pada libur semua gitu, makanya aku nggak bisa gini. Makanya saya sering kalau waktu sebelumnya saya di KPR itu wartawan kok ada orang saya hari itu. Jadi paham gitu. Tapi pas diundang mendadak gitu ya tahu juga. Bu yang sekian gini Bu, kasus yang saya tentang perempuan banyak terlibat dengan pengedaran narkoba itu. Saya kan juga viral tuh. Oh iya. Iya. Itu kan berapa banyak banget itu, terus dalam waktu hanya berapa menit itu sudah penontonnya banyak. Langsung Bu ada masuk Bogor. Saya kan sering ini apa? Ada yang ngurusin gitu yang apa publikasi. Sebenarnya saya kan di Ganas Anak. Itu kan MUI, Gerakan Nasional Anti Narkoba. Sebelumnya kan Peristiwa ini seperti apa sih Bu yang mungkin yeah. kita tahu gitu? Jadi saya berita ini sangat kaget sekali dan sangat disayangkan. Karena saya tahu persis Amar, bagaimana dia itu menjalani hukumannya. Padahal sebenarnya Amar ini yang saya tahu persis dan juga ingkrahnya dari hakim itu adalah penyalahguna narkotika. Jadi kalau penyalahguna narkotika itu menurut Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu adalah direhabilitasi. Dan rehabilitasi itu sebenarnya juga hukuman. Jadi kalau misalnya dia di penjara, dia akan berinteraksi dengan orang-orang lain. Apalagi waktu saya nengok Amar di Cipinang, itu ada setelah 3 kali saya menengok dan saya memberikan banyak nasihat, saya berikan konseling, itu Amar kondisinya sudah bagus. Dan saya menanyakan dengan pembina yang ada di sana, Amar mengikuti program-program pembina yang ada di sana. Sampai dia itu mengurungkan diri supaya tidak dikenal oleh orang lain. Karena dia kan public figure. Dia banyak dikenal, dimengerti orang, dan masih banyak offense-nya. Dan potensi talent Amar itu banyak sekali. Maka ketika saya datang, dia cerita, menangis bagaimana dengan kondisi keluarga rumah tangganya yang sudah bercerai, orang tuanya yang meninggal, dan tidak ada lagi, dan adiknya juga tidak pernah menengok waktu itu. Dan saya ajak anaknya ketika kunjungan saya yang ketiga, adik-adiknya itu saya ajak supaya bisa bertemu mereka bertiga. Dan bertemulah pada saat itu. Dan itu saya sangat terharu melihat kondisinya gitu. Mereka berpelukan, mereka baru sekian tahun mereka baru ketemu dan mereka itu satu kandung. Laki-laki semua, dan mereka semuanya adalah public figure. Dan memang keluarganya itu baik. Kalau saya lihat Amar, bapaknya Amar juga termasuk orang yang bertanggung jawab bagaimana terhadap anak-anaknya. Tetapi ini yang merusak itu adalah lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, lingkungan narkoba yang terus mencari korban-korban. Jadi saya selalu mengatakan Amar ini adalah korban dari narkoba. Kemudian di penjara. Berharapnya di dalam penjara itu ada binaan, ada rehabilitasi. Nah rehabilitasi ini kalau misalnya ini memang benar diduga dia seperti itu, karena orang yang kecanduan, dia menggunakan itu kan kecanduan. Dia mengalami kerusakan di dalam limbik otaknya ini, fungsi saraf otaknya itu rusak. Maka harus direhab supaya pulih kondisi kesehatan kejiwaannya. Nah itulah ketika saya datang, yang kedua ke Cipinang, mengatakan ingin saya menjadi ibu angkatnya. Dan itu saya sangat senang karena saya mendampingi, saya menasihati, mengingatkan supaya menjauh. Dan sampai saya katakan, kamu harus selalu menjaga air wudhu, supaya tidak terpikir ke hal-hal yang negatif, yang merusak. Dan itu diikuti. Nah inilah yang secara saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, yang melihat kondisi ada warga, ada umat, warga negara Indonesia yang mengalami hal seperti ini. Mungkin ada Amar 2, Amar 3, yang lainnya yang kita tahu semuanya. Mereka adalah penyalahguna narkotika tetapi di penjara. Bukan suatu solusi itu. Dan kalau sekarang ini misalnya terbukti bahwa dia itu termasuk apa yang diduga dan masyarakat begitu media wirawiri, seliweran semua yang seolah-olah
menjudgment Amar itu yang orang jahat. Mengatakan dia terlibat sekian kali ini. Karena kalau nggak direhab nggak akan sembuh. Di lapas itu nggak ada rehabilitasi. Saya sebagai Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia pada 2 bulan lalu itu memberikan dakwah dan konseling di lapas pemuda Tangerang. Tujuannya apa? Supaya adalah dakwah-dakwah yang masuk secara spiritual, yang diberikan kepada penyalahguna narkotika, jumlahnya 100 orang, kemudian masuk dalam 5 ruangan, 1 ruangan 10 orang, untuk diberikan konseling terpadu. Karena tidak cukup rehab itu dengan pendekatan secara medis sosial sesuai dengan undang-undang narkotika, tapi perlu ada pendekatan yang lain, spiritual, keagamaan, itu yang akan menggugah, akan merubah pikirannya untuk kembali kepada pencipta, yaitu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikrullah, karena anak punya itu model untuk zikrullah. Dan itu bisa melatih, dan saya mengalami sendiri. Ketika saya memberikan suatu zikir, saya berikan dan keadaan kembali kepada iman, kekuatan iman, itu yang saya tangani, kasus yang sebelumnya, kasus dari Gatot Brajamusti sebelumnya, mereka yang punya anak, sembuh, pulih, dan produktif, bahkan kuliahnya selesai. Kemudian dari hasil penelitian saya tentang konseling terpadu yang dipakai di Malaysia, di tempat dadah itu digunakan sampai sekarang, bahwa pendekatan itu penting. Tidak hanya cukup dengan media dan sosial, tidak hanya cukup dengan detok obat-obatan, tetapi secara spiritual itu akan lebih mendekatkan. Dia zikir, dia menjaga dirinya, itu untuk menjauhi dari barang-barang haram. Nah inilah yang hati saya mendalam, menggugah hati untuk saya mau mendampingin Amar pada saat Amar minta saya sebagai ibu angkat. Gitu. Bu, tapi gimana sih, ini kan kalau berita yang beredar bahwa lumayan agak keras bahwa Amar ini diduga sebagai pengguna narkoba di dalam lapas sana gitu, dan sepertinya lepas jeratan dari narkoba itu sangat luar biasa susah bagi Amar sendiri gitu. Nah, apa sih Bu mungkin yang Ibu tahu gitu? Artinya mungkin kalau dokter Kamil bilang sudah berubah, sudah lebih rajin ibadah, segala macam, tapi masih dikaitkan seperti ini, dan bahkan ancamannya nggak main-main, hukuman mati. Ya, apalagi harusnya si Amar bebas dalam waktu dekat ini, gimana? Itu yang saya juga bertanya, kenapa kok kemudian seperti itu? Amar ini kan ada di dalam lapas menjalani tuduhan hukuman, ya kan? Padahal inkrahnya adalah penyalahguna narkotika. Itu tidak perlu dipenjara, direhab. Bawa ke tempat rehab. Kejaksaan tuh punya tempat rehab. BNN punya tempat rehab. Kementerian Sosial pun sama. Supaya pulih. Namun ketika dia secara ikhlas, legowo, mau menerima hukuman, ada dalam penjara, dan dia justru kejadian ini ada di penjara, dan itu bulan Januari tahun 2025 atau Maret. Itu kan sudah berapa lama sekarang? Kok tiba-tiba diambil di Cipinang oleh jaksa, dan sudah tahap 2. Dan tidak tanpa pengacara, padahal Amar masih punya pengacaranya. Kan harusnya ada pendampingannya. Ada apa ini, jaksa? Dan ketika kemudian di PAP di dalam penjara, polisi masuk, dia menangkap, ada apa di penjara? Jadi penjaranya tidak aman. Buat orang-orang yang di penjara, tidak aman bagi penyalahguna narkotika. Nggak aman itu. Kan orang mau masuk itu, kalau saya mau masuk penjara aja, itu pintu itu sampai 3 lapis, periksa. Ini kok bisa masuk? Ada apa di sana? Di dalam penjara itu ada apa? Apa ada oknum? Gitu ya. Dan sehingga sampai sekarang pun semua mengatakan bahwa Amar itu yang bodoh, yang goblok, yang nggak sadar, yang nggak mau baik. Tidak, Amar itu ingin baik. Dia sudah bilang dengan saya, ibu saya udah nggak pakai, dan saya bisa melihat secara fisiknya. Karena kecanduan, maka ada yang namanya sistem pengulangan. Nah, sistem pengulangan inilah yang kemudian terjadi. Mungkin dia ingin menggunakan, maka hakim meskipun terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, bukan sebagai pengedar.
Jadi nggak ada amar putusan yang menyatakan bahwa Amar Joni sebagai pengedar. Yang terbukti itu sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Karena saya saksi ahlinya, saya hadir secara sukarela tadi. Oke. Itu. Artinya kan ini kan yang keempat kalinya ini yang sedang diambil. Bahkan nanti Bapak sendiri akan ikut menjadi saksi ahli juga nanti di pengadilan yang berikutnya. Ya kalau saya diminta, saya akan menjadi saksi ahli, ya kan? Kasus yang keempat kalinya itu, secara sukarela. Ya kan? Saya dengan senang hati. Karena saya tahu persis, Amar Joni ini tidak layak dibawa ke pengadilan. Tidak layak diadili. Bayangkan seorang pecandu sudah relap 4 kali, dipaksa untuk diadili di pengadilan. Yang kewenangan mengadilinya hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata. Hakim yang mengadilinya juga kualifikasinya perkara pidana dan perdata. Nggak rasional, nggak logis. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat dalam proses mengadili seorang penyalahguna narkotika. Tapi praktiknya kenapa belum dijalankan ya Pak sama Mahkamah Agung segala macam ini? Ya, ini karena hukum narkotika tidak pernah diajarkan di sekolah hukum di seluruh republik ini. Memang sebagian diajarkan sebagai mata kuliah hukum pidana khusus, tapi tidak ada yang berkualifikasi sebagai dosen mengajarkan ini. Karena nggak diajarkan, akhirnya paradigma hukum narkotika tidak dipahami oleh masyarakat, termasuk tidak dipahami oleh Mahkamah Agung, termasuk Kejaksaan Agung, termasuk penyidik Polri. Ini permasalahannya. Jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat supaya tidak menganggap orang yang membeli narkotika untuk dikonsumsi itu sebagai pengedar. Harus belajar bahwa orang yang membeli narkotika untuk dikonsumsi adalah orang yang ketergantungan. Dia nggak punya niat jahat. Kalau dia membeli narkotika itu karena kebutuhan secara fisik dan psikis, kebutuhan jiwanya. Kalau tidak, dia akan mengalami sako. Coba kalau dia di penjara, nggak ada narkotika masuk ke dalam penjara, itu akan terjadi sako bareng, sak lapas. Dan ini pernah terjadi. Gitu. Itu permasalahannya. Ya, ini saya mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum, ya kan, untuk memahami bahwa masalah narkotika bukan masalah pidana. Jangan menggunakan undang-undang pidana kalau ingin memberantas narkotika di Indonesia. Gunakan undang-undang narkotika. Saya kira itu. Ya. Dokter Anang Iskandar. Mas tolong sekalian Dokter ini Dokter. dokter SI besar-besar semua. NI Iskandar. Ya, SIK. Ya. Ya, aku dosen gitu. Dosen di perguruan tinggi swasta. atau pengamat Pengamat boleh aja. Ahli. Intinya pertama, memang hukum narkotika tidak diajarkan. Melihat peristiwa itu sebenarnya saya udah tahu, karena kan kejadian itu bukan di bulan-bulan ini, bulan kemarin, itu kejadian udah lama di bulan Januari gitu. Jadi pas dimunculkan lagi beritanya atau dinaikkan lagi di kejaksaan, ya shock lah, karena saya pikir masalah juga udah selesai di saat itu juga gitu. Oke. Kaget ke situ, maksudnya ya mungkin secara tiba-tiba, mungkin saat itu mungkin dokter di
dihubungi sama Oh, pihak lapas gitu? ya enggak. Saya nggak pernah dihubungin sama pihak lapas atau kejaksaan, tapi saya dihubungin dengan Amar. Mungkin dia pinjam telepon yang dia apa sih, pihak lapas atau pihak kejaksaan gitu. Kalau saya hari ini mau dibawa kejaksaan gitu. Jadi ya pas saya dengar berita itu saya langsung datang ke kejaksaan gitu. Berarti kejadian Januari? Enggak, yang kejaksaan tuh baru kemarin hari Rabu. Cuman kejadian yang diberitakan sekarang ini Bang Amar baru diduga sebagai pengepul itu dari bulan Januari, dan bukan dari bulan Januari, tapi kejadian di bulan Januari, dan saya pikir itu sudah selesai karena Amar pun juga udah dapat hukuman dari pihak Amar pada waktu masih di rutan gitu loh. Hukumannya dalam bentuk apa sih? Waktu itu dia udah dapat hukuman di Seltim 40 hari. Dia tidak dapat hak-hak remisi. Nah, makanya saya pikir sudah selesai dan tidak ada pemberitahuan apa-apa lagi. Tiba-tiba Bang Amar dibawa kejaksaan Rabu lalu, ya shock lah gitu. Kenapa di saat mau bebas baru dinaikkan gitu loh. Sedangkan kejadiannya kan udah lebih dari 5 bulan ya gitu. Ini bicara soal masalah bebas kan memang kadang-kadang kalau sendiri bilang mungkin ya awal tahun. Yes, betul. Akhirnya kenapa ada peristiwa ini? Yang mungkin dokter kan selalu bilang bahwa Amar itu udah bersih, udah Iya. ini segala macam. Gini loh, waktu saat Januari itu kan mungkin kalian belum terlalu kenal aku udah dekat sama Amar kan gitu. Emang waktu di Januari itu sudah ada hubungan sama Mbak Amar, cuma belum seintens yang setelah kalian tahu saya gitu, sama ada hubungan apa sama Bang Amar gitu. Jadi setelah kejadian itu Bang Amar tuh emang udah benar-benar berubah, saya bisa jamin itu. Apalagi setelah dia dipindahkan ke Lapas Cipinang itu jauh lebih berubahnya gitu, karena bapak-bapak di sana juga ngebinanya lebih baik lah. Amar juga banyak kegiatan di sana kayak studio musik gitu. Pokoknya saya sih lebih banyak perubahannya ketika Bang Amar dipindahkan ke Lapas Cipinang. Oke. Jadi saat ini yang mungkin dokter tahu bahwa dokter dijamin bahwa Amar tidak terlibat atau Saya sih sangat yakin sekali ya kalau Amar itu nggak terlibat, tapi dia cuman sebagai pecandu sakit. Orang sakit tuh harus diobatin gitu loh, bukan ditaruhnya di tempat seperti itu gitu kan. Lagi-lagi saya juga sebagai dokter kalau sakit harus apa? Ya harus minum obat gitu loh. Jadi ya harus disembuhkan, intinya tuh tempatnya bukan di situ gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan dengan kejadian kayak gini semua warga Indonesia jadi tahu ya gitu loh, kalau pecandu itu emang nggak pantas tempatnya di dalam penjara. Kemudian